Pernah nggak sih kamu lihat data di KTP ternyata ada yang salah? Misalnya nama kurang satu huruf, alamat belum diperbarui setelah pindah rumah, status perkawinan masih belum berubah, atau bahkan pekerjaan masih tertulis pelajar padahal sudah bekerja. Kalau kamu mengalami hal seperti itu, jangan buru-buru panik, karena data di KTP itu sebenarnya bisa diubah. Asalkan mengikuti prosedur yang berlaku dan menyiapkan dokumen pendukungnya. Nah, di video kali ini aku bakal jelaskan semuanya secara pelan-pelan. Mulai dari data apa saja yang bisa diubah, dokumen yang harus disiapkan, sampai langkah-langkah mengurusnya. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di channel ini kita rutin membahas seputar administrasi kependudukan, aplikasi IKD, KTP, kartu keluarga, dan berbagai informasi penting lainnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau kamu baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Kenapa data KTP harus segera diperbarui? Oke teman-teman, sebelum masuk ke caranya, kita bahas dulu kenapa data KTP itu penting untuk selalu diperbarui. Karena KTP digunakan hampir di semua urusan administrasi. Saat kita mau membuat berkas apapun yang membutuhkan KTP, apabila data tidak sama, maka otomatis berkas yang akan kita buat akan ditolak. Dan dengan sangat terpaksa, kita harus mengurus perubahan itu ke Dispenduk dengan segala persyaratannya. Saat membuka rekening bank, bayangkan kita sudah sangat membutuhkan dana. Persyaratan lain sudah siap dan saat servo oleh petugas bank, pengajuan terpending hanya karena data ada yang tidak sama. Lebih baik urus data saat kita santai, daripada urus berkas saat kita dalam keadaan darurat. Mengurus BPJS, mendaftar kerja, mengurus bantuan pemerintah. Untuk urusan bantuan ini sangat diperlukan data yang valid dan mendadak. Jadi saat ada pendataan, data harus benar-benar siap. Mengurus paspor, mengurus SIM, sampai membeli atau menjual kendaraan. Kalau data di KTP berbeda dengan dokumen lain, biasanya proses administrasi bisa menjadi lebih lama karena petugas harus melakukan verifikasi tambahan. Makanya, kalau memang ada perubahan data, jangan ditunda terlalu lama. Data apa saja yang bisa diubah? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Sebenarnya data apa saja sih yang bisa diubah di KTP? Jawabannya cukup banyak. Contohnya seperti nama, misalnya ada kesalahan penulisan atau memang sudah ada perubahan berdasarkan dokumen resmi. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Hal ini sama pentingnya seperti penulisan nama. Tanggal lahir sangat berpengaruh saat kita pengajuan apa saja. Misalnya pekerjaan, pendidikan, bantuan, dan masih banyak yang lain. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti betul masalah tanggal lahir. Lalu alamat. Nah ini yang paling sering. Misalnya, kamu pindah rumah atau pindah domisili. Kalau sekiranya teman-teman memang menetap di sana cukup lama, lebih baik alamat juga dirubah. Pengajuan pun sering terkendala karena perbedaan alamat. Status perkawinan juga bisa berubah. Contohnya dari belum kawin menjadi kawin, atau dari kawin menjadi cerai sesuai dokumen resmi. Kalau untuk ini bisa kita ganti juga teman-teman. Saat terkadang kita interview kerja, yang diminta adalah yang sudah menikah. Sedangkan KTP kita status masih belum menikah. Otomatis kita sudah gagal dalam proses seleksi administrasi. Kalau status sudah benar otomatis kita melaju ke tahap berikutnya yaitu tes psikotes. Kemudian pekerjaan. Kalau dulu masih pelajar, sekarang sudah bekerja. Data pekerjaan juga bisa diperbarui. Untuk hal ini masih bisa kita abaikan. Selain itu ada juga pendidikan, gelar, agama, dan beberapa data lainnya sesuai ketentuan. Yang penting diingat, perubahan data tidak bisa dilakukan hanya karena keinginan pribadi. Harus ada dokumen resmi yang menjadi dasar perubahan. Dokumen yang harus disiapkan. Nah, sekarang kita bahas dokumen yang perlu disiapkan. Karena setiap jenis perubahan memiliki syarat yang berbeda. Kalau ada kesalahan nama, biasanya akan diminta dokumen pendukung seperti akta kelahiran, kartu keluarga, atau dokumen lain yang sesuai. Kalau perubahan alamat, biasanya diperlukan kartu keluarga terbaru dan dokumen kepindahan. Apabila memang pindah domisili. Kalau perubahan status perkawinan,
Tentu harus membawa buku nikah atau akta perceraian sesuai kondisi. Kalau perubahan pekerjaan, biasanya mengikuti data terbaru yang sudah tercatat pada administrasi kependudukan. Yang pasti, jangan lupa membawa KTP lama, karena nanti biasanya akan dilakukan penggantian setelah data diperbarui. Saran dari saya, sebelum datang ke kantor pelayanan, fotokopi semua dokumen penting minimal 2 atau 3 rangkap. Jadi kalau sewaktu-waktu diminta, kamu sudah siap dan tidak perlu bolak-balik mencari tempat fotokopi. Langkah-langkah mengubah data KTP. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara mengubah data di KTP? Langkah pertama, siapkan dulu semua dokumen pendukung sesuai jenis perubahan yang ingin dilakukan. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena kalau dokumennya belum lengkap, biasanya prosesnya belum bisa dilanjutkan. Langkah kedua, datang ke kantor pelayanan administrasi, kependudukan atau layanan yang tersedia di daerahmu. Saat tiba di lokasi, ambil nomor antrean terlebih dahulu. Kalau sudah dipanggil, sampaikan kepada petugas bahwa kamu ingin mengajukan perubahan data KTP. Selanjutnya petugas akan memeriksa seluruh dokumen yang kamu bawa. Kalau semuanya lengkap, data akan diproses. Namun, kalau masih ada dokumen yang kurang, biasanya kamu akan diminta melengkapinya terlebih dahulu. Setelah proses verifikasi selesai, data akan diperbarui pada sistem administrasi kependudukan. Kemudian kamu tinggal menunggu sampai prosesnya selesai sesuai ketentuan di daerah masing-masing. Kalau nanti sudah selesai, kamu akan menerima KTP dengan data yang sudah diperbarui. Jangan lupa langsung cek kembali semua datanya, mulai dari nama, NIK, atau nomor induk kependudukan, alamat, harus sesuai KTP atau kartu tanda penduduk dan KK atau kartu keluarga. Tempat lahir, harus sudah benar dan sama antara KTP dan kartu keluarga. Tanggal lahir, harus sesuai dan sama antara KTP dan kartu keluarga. Status perkawinan harus sudah benar, supaya kita tidak bolak-balik lagi ke kantor Dispenduk. Kalau ternyata masih ada kesalahan, segera laporkan kepada petugas, supaya bisa langsung diperbaiki. Kalau kita sampai pindah lokasi dan masih ada kesalahan, otomatis kita melakukan prosedur yang tadi dari awal. Capek kan guys? Jadi lebih baik kita luangkan waktu sejenak untuk duduk dan cek sampai benar daripada pingin cepat pulang tapi saat sampai rumah masih ada kesalahan. Tips supaya pengurusan lancar. Sebelum video ini selesai, aku mau kasih beberapa tips supaya proses pengurusanmu lebih lancar. Pertama, datang lebih pagi supaya antreannya belum terlalu panjang. Pengalaman saya waktu pengurusan seperti itu, terkadang ada yang sampai datang jam 4 dini hari untuk dapat antrian lebih awal. Kedua, pastikan semua dokumen asli dan fotokopi sudah dibawa. Saat kita antri sudah dapat antrian pertama, dan berkas ada yang kurang, ya sudah kita terpaksa keluar untuk melengkapi berkas yang kurang. Dan otomatis kita dapat antrian terakhir. Capek kan guys? Ketiga, simpan semua dokumen di satu map supaya tidak tercecer. Kalau berkas tidak jadi satu, kita bisa kesulitan saat petugas meminta berkas yang mereka butuhkan. Keempat, baca kembali persyaratan yang berlaku di daerahmu sebelum berangkat. Biasanya trik saya, saat mau mengajukan apa saja di Dispenduk, saya datang di hari sebelumnya. Jadi seumpama kita mau urus di hari Kamis, hari Rabu kita ke kantor tersebut untuk menanyakan apa saja yang harus kita siapkan. Supaya saat hari-hari pengurusan kita sudah ready. Semua ya. Dengan begitu peluang harus bolak-balik karena ada berkas yang kurang bisa diminimalkan. Nah teman-teman, itu dia cara mengubah data pada KTP secara tahap demi tahap. Semoga setelah menonton video ini kamu jadi lebih paham harus mulai dari mana dan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau masih ada pertanyaan atau mungkin ada pengalaman saat mengurus perubahan data KTP, tuliskan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.